Om Swastiastu, Om Awigdamastu Namasidam, Om Anobhadra Kertawiyantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah Teori dan Praktek Siaran, serta umat sedharma yang berbahagia. Sebelumnya izinkanlah saya, Nikadek Susanti, pemuda Hindu asal Kabupaten Buton, tepatnya Desa Bukit Asri, mahasiswi Staf Batara Guru Kendari, Prodi Ilmu Komunikasi, semester 6, yang akan membawakan Dharma Wacana pada kesempatan yang luar biasa ini, dengan judul Implementasi Ajaran Trihitakarana dalam Kehidupan Sehari-hari. Mengawali Dharma Wacana saya pada kali ini, marilah kita aturkan puja angayu bagio kehadiran Ida Sang Yang Widiwasa, karena atas asung kertawarnugrahanya, Ida Sang Yang Widiwasa senantiasa memberikan keselamatan dan kesehatan bagi kita semua. Para Bhakta Sedharma yang berbahagia, ketertarikan saya mengambil topik ini tidak lain berangkat dari sebuah renungan yang menghasilkan sebuah kekaguman atas keadiluhungan konsep Trihitakarana yang saat ini menjadi primadona dalam konsep pembangunan bagi Hindu yang mandara, aman, damai, dan sejahtera. Hadirin umat sedharma yang terkasih, telah banyak fenomena kehidupan di sisi kita saat ini yang bisa dijadikan refleksi untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya. Tujuan umat Hindu, Moksartam Jagatita Yaca Ikidharma, hanya akan dapat terwujud apabila di hati umat sedharma telah mampu menciptakan keselarasan, keharmonisan, serta keseimbangan dalam konteks kehidupannya. Trihitakarana mulai populer dan menjadi ikon Hindu dalam menata sendi-sendi kehidupan masyarakatnya sebenarnya telah ada sejak dahulu. Pada zaman Majapahit, Trihitakarana menjadi salah satu dari 18 rahasia sukses para pemimpin Nusantara Gajah Mada pada waktu itu. Trihitakarana berasal dari bahasa Sanskerta yang terbentuk dari 3 kata. Tri berarti 3, hita artinya kebahagiaan atau kesejahteraan, dan karana artinya sebab atau penyebab. Jadi Trihitakarana artinya 3 penyebab kebahagiaan atau kesejahteraan. Umat sedharma yang berbahagia, Trihitakarana dimaknai sebagai 3 hubungan harmonis. Hubungan tersebut meliputi parahyangan, pawongan, dan palemahan. Apakah kita sudah menjalankan ajaran ini? Umat sedharma yang berbahagia, sebenarnya kita semua secara tidak disadari telah menjalankan ajaran Trihitakarana ini. Apa contohnya? Yang pertama, parahyangan. Parahyangan adalah hubungan harmonis antara manusia dengan Ida Sang Yang Widiwasa. Namun manusia dapat hidup karena adanya Atman, yang merupakan percikan terkecil dari Ida Sang Yang Widiwasa yang menempati badan kasar dalam diri manusia dan semua makhluk ciptaannya. Maka, dari konsep tersebut, sebenarnya manusia dan makhluk ciptaan Ida Sang Yang Widiwasa memiliki hutang kepadanya. Oleh karena itulah, manusia sebagai makhluk tertinggi karena memiliki Tripremana yang terdiri dari Bayu, Sabda, dan Idep, wajib hukumnya membayar hutang kepada Ida Sang Yang Widiwasa. Dalam Bhagavad Gita, bab 3 sloka 10, dikatakan, pada masa yang silam, Tuhan Yang Maha Esa menciptakan alam semesta atas dasar riatnya, dan bersabda, dengan ini engkau berkembang biak, jadikanlah bumi ini sebagai sapi perahan yang memberikan kehidupan kepada umat manusia. Berdasarkan bunyi sloka tersebut, maka dapat dikatakan alam semesta dan segala isinya yang diciptakan oleh beliau berdasarkan yatnya memiliki unsur-unsur yang sama, yaitu unsur Panca Mahabhuta. Oleh karena itu, semua makhluk ciptaan beliau di dunia ini harus saling mengasihi
dan menyayangi satu sama lain. Dilihat dari ajaran catur marga, setelah manusia percaya bahwa dirinya diciptakan oleh ide Sang Yang Widi Wasa, maka manusia wajib berterima kasih, berbakti, dan sujud kepada ide Sang Yang Widi Wasa. Rasa terima kasih itu dapat dinyatakan dalam hal selalu memujanya dan mengadakan hubungan kepada ide Sang Yang Widi Wasa seperti beribadah dan melaksanakan perintahnya atau ajaran-ajarannya. Melakukan tirta yatra atau dharma yatra seperti kunjungan-kunjungan ke tempat-tempat suci, melaksanakan semedi, mempelajari dan mengamalkan ajaran-ajarannya, serta menghindari perbuatan buruk dan selalu melakukan kebajikan. Pada intinya, hidup adalah sebuah pelayanan. Kita tidak boleh memandang dari statusnya, jabatannya, pekerjaannya, ataupun bentuk fisiknya. Dengan demikian, untuk membayar hutang atau rena, maka kita harus sujud bakti kepada ide Sang Yang Widi Wasa. Sebagai bentuk implementasi dari ajaran Trihitakarana. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup menyendiri. Manusia dalam kehidupannya memerlukan bantuan dan kerjasama dari orang lain. Hubungan antar manusia dapat diatur dengan saling asah, asih, dan asuh. Sagili, sagulu, salunglung, sabayantaka, yang artinya saling menghargai, saling mengasihi, dan saling membimbing. Hubungan antar keluarga di rumah, hubungan kelompok dalam masyarakat juga harus harmonis. Masyarakat yang aman dan damai akan menciptakan negara yang tentram dan sejahtera. Jika ketiga unsur Trihitakarana yaitu Prajapati, ide Sang Yang Widi Wasa, Praja, manusia, dan Buana, lingkungan alam dapat diharmoniskan, maka kesejahteraan dan kedamaian hidup manusia pasti akan dapat dicapai. Yang ketiga, Palemahan. Palemahan adalah hubungan harmonis antara manusia dengan alam lingkungan sekitar. Namun saat ini, kepedulian terhadap lingkungan sudah tergerus oleh keegoisan yang tak mengenal kompromi sehingga berdampak terjadinya pemanasan global seperti saat sekarang ini yang kita rasakan. Apakah sudah terlambat untuk mengubahnya? Jawabannya belum. Sudah saatnya detik ini kita sebagai umat Hindu memberikan contoh kepada masyarakat umum untuk mulai berbenah. Konsep yang paling sederhana, marilah kita gali ajaran adiluhung yang telah diwariskan para leluhur kita, dan marilah kita implementasikan di kehidupan nyata dengan mengedepankan kepentingan bersama. Akibat pengaruh manusia yang dicekoki ilmu pengetahuan dan teknologi serta budaya global, maka dewasa ini kehidupan manusia sudah semakin rusak akibat ulah manusia itu sendiri. Umat sedharma yang berbahagia, manusia dalam hidup dan kehidupannya tidak terlepas dari hubungannya dengan alam lingkungan, karena manusia hidup dalam suatu lingkungan tertentu. Manusia selalu memperoleh bahan keperluan hidup dari lingkungan. Oleh karena itu, manusia harus menjaga situasi dan kondisi alam lingkungannya. Jika manusia ingin selamat dalam kehidupannya, maka manusia harus menjaga lingkungan agar tetap bersih, rapi, dan tidak dirusak. Tidak menebang pohon semuanya, tidak memburu binatang seenaknya. Di Indonesia secara umum manusia sudah tidak peduli lagi terhadap lingkungannya. Karena banyak hutan yang dirusak, banyak binatang yang dibunuh. Jika hal ini terus-menerus dilakukan, maka keseimbangan alam akan terganggu dan ekosistem akan menjadi rusak. Jika manusia mampu menjaga lingkungan dengan baik, maka manusia akan mendapat kebahagiaan yang sesuai dengan ajaran Hindu yang Maha Adiluhung, yaitu Trihitakarana. Umat sedharma yang saya banggakan, Trihitakarana terdiri dari Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan. Merupakan tuntunan hidup bagi kita dalam menjalankan kehidupan yang harmonis dan selaras.
mulailah menggerakkan diri untuk berpikir lebih positif dan bermanfaat bagi orang lain. Mulai memperbaiki hubungan dengan Tuhan, menjauhkan diri dari hal-hal negatif seperti cacian dan kebencian, serta merawat lingkungan sekitar. Maka niscaya kehidupan yang harmonis dan selaras akan menyelimuti hidup umat sedharma sekalian. Untuk itu, marilah kita mengamalkan dan mengimplementasikan ajaran Tritakarana dalam kehidupan sehari-hari untuk menyongsong kehidupan yang harmonis dan selaras dalam masyarakat. Sekian Dharma Wacana yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi umat sedharma. Saya akhiri dengan ucapan Paramesanti. Om Santi, Santi, Santi. Om